Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-54. Di part sebelumnya, Hwangsang dan teman-teman berhasil mendamaikan ras manusia hewan dengan para manusia kerajaan Maili. Dan di part kali ini, Hwangsang dan teman-teman harus terlibat pertempuran dengan Gopal, salah satu menteri pertahanan kerajaan Maili. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Pak Samsul sebelumnya sangat senang karena sebentar lagi bisa bertemu dengan istri dan putri kecilnya. Namun insiden di part sebelumnya membuat Pak Samsul tidak bisa menemui istri dan putri kecilnya. Hwangsang, Raja Singa, dan Pak Serigala yang ada di sana tidak menyangka jika hal ini bisa terjadi di saat-saat penting seperti ini. Sontak semua ras manusia hewan yang ada di sana langsung kebingungan dan bertanya-tanya siapa yang sudah menembak Pak Samsul. Tidak hanya ras manusia hewan, Raja Fangzheng beserta jajarannya juga ikut terkejut dan kebingungan dengan insiden ini. Para netizen manusia yang ada di sana langsung melarikan diri takut bernasib sama seperti Pak Samsul. Di sisi Hwangsang, dirinya menyadari siapa pelakunya. Dan celing! Dengan skill Psionic Flash, Hwangsang berteleport ke tempat si sniper tikus berada. Dia langsung menghentikan si sniper tikus ini dengan berusaha merebut snipernya. "Apa yang sudah kau lakukan?" bentak Hwangsang dengan penuh emosi. Nggak pakai lama, si tikus langsung mengeluarkan pistol dan mengacungkannya tepat di kepala. "Tunggu!" bentak Hwangsang. Dan dawor! Tanpa sempat menghentikannya, si tikus ini mengakhiri nyawanya sendiri. Hwangsang tidak habis pikir dengan perilaku si tikus ini. Dan dawar! Terjadi ledakan besar tepat di gerbang kota di mana Raja Fangzheng berada. Untungnya Misu, Jinchen, dan Malu melindungi Raja Fangzheng dan ratunya tepat waktu. Raja Fangzheng menyuruh Misu dan Malu untuk mengabaikannya dan melindungi para warga sipil yang ada di sana. Raja Singa dan ras manusia hewan di sana langsung tertuduh dan mengira bahwa merekalah dalang dibalik semua ini. Sistem pertahanan terkuat mulai diaktifkan. Hal ini membuat Pak Serigala cukup panik. Sambil berteriak, Raja Fangzheng memerintahkan untuk tidak menyerang siapapun sampai mereka mengetahui kebenarannya. Namun meriam pertahanan mulai aktif menyerang. Meriam-meriam tersebut langsung membombardir ras manusia hewan yang ada di sana. Raja Singa, Pak Serigala, Pak Banteng, dan Pak Gajah langsung terluka cukup parah. Sambil berlinang air mata, Raja Fangzheng menyuruh pasukan pertahanan untuk segera menghentikan serangan. Tiba-tiba, Malu memanggil monster lautnya karena pasukan pertahanan kerajaan Maili tidak mau menghentikan serangan mereka. Malu memanggil naga hijau Shenlong dan menyuruh semua orang untuk bersembunyi di belakangnya. Pelatih Liu, Jinchen, Makeanyi, dan Hwangsang menyadari serangan kuat yang akan datang ke arah mereka. Dan dawar! Sebagai petarung terkuat di tim, mereka langsung menghancurkan sistem pertahanan terkuat tersebut. Bahkan Gonggong tidak menyangka jika mereka berempat sekuat ini. Raja Fangzheng tetap gagah memprioritaskan untuk melindungi warga sipil yang ada di sana. Di sisi Yukyong, dirinya tidak bisa menyembuhkan kelompok ras manusia hewan karena mereka semua terluka cukup parah. Tiba-tiba, dari balik gerbang muncul sebuah mesin raksasa penghancur massal. Yukyong dan Xiaoyu langsung panik melihat mesin robot segede gaban. "Apa? Senjata pertahanan pamungkas? Kenapa sampai mengaktifkannya?" teriak Raja Fangzheng. Dirinya langsung berdiri di garis depan dan menyuruh siapapun yang berada di dalam mesin tersebut untuk berhenti menyerang.
Meskipun ada raja di sana, mesin ini tidak menghentikan serangannya. Sinar api penghancur pun tanpa ragu ditembakkan tepat ke arah Raja Fangzheng. Dan belar. Terjadi ledakan yang sangat besar di gerbang kota. Namun serangan kuat tersebut bisa diblokir. Malu juga sudah menduga hal ini. Dan benar saja, Huangsang dan Maqianyi mode kuda binal dengan santai memblokir serangan sinar api penghancur tadi. "Nani?" ujar Raja Fangzheng. "Turun kau!" bentak Huangsang. "Keluar atau kutunjukkan kemarahan kuda binal," bentak Maqianyi mode kuda binal. Mesin pertahanan terkuat tersebut seharusnya tidak bisa diaktifkan tanpa wewenang Raja Fangzheng. Jadi siapa yang berani-beraninya mengaktifkan itu tanpa sepengetahuannya? Huangsang dan Maqianyi sama penasarannya dengan siapa orang yang ada di dalam mesin tersebut. Melalui pengeras suara, orang ini mohon ampun sama Raja Fangzheng. Orang ini tidak terima apabila umat manusia harus hidup berdampingan dengan para monster biadab itu. Orang yang mengendalikan robot ini adalah salah satu menteri pertahanan yang bernama Gopal. Istri dan ibu dari Gopal dibantai sama monster tepat di depan matanya tanpa ampun. Oleh karena itu, Gopal memutuskan untuk membantai para monster ini dan siap menerima hukuman berat dari Raja Fangzheng. "Tenangkan dirimu, Gopal. Monster ini jelas berbeda dari monster yang dulu," teriak Raja Fangzheng. Namun Gopal tidak mendengarkan Raja Fangzheng. Hidup berdampingan dengan para monster tidak akan membawa istri dan ibunya kembali hidup. Jadi apapun yang terjadi, Gopal akan membantai para monster itu. Dengan robot pertahanan terkuat, Gopal mulai mengumpulkan energi di setiap meriam utama pada robot ini. Dan dawar. Serangan artileri pun ditembakkan. Tidak hanya mengenai ras manusia hewan, namun serangan ini juga mengenai Raja Fangzheng dan para netizen yang ada di sana. Huangsang berencana menyelamatkan semua orang, sedangkan Maqianyi dimintai tolong untuk mengurus robot raksasa itu. Huangsang langsung mengaktifkan skill Golden Bell Supreme Shield untuk menahan serangan artileri dari Gopal. Dengan cepat, Huangsang mengaktifkan cincin ruang penyimpanannya. Raja Singa dan ras manusia hewan sudah terluka sangat parah. Dan dengan secepat kilat, Huangsang memasukkan mereka semua ke dalam cincin ruang penyimpanannya. Gopal yang melihat itu langsung yakin jika Huangsang menyelamatkan mereka semua dengan item ruang penyimpanan. Dan tanpa Gopal sadari, kuda binal tepat berada di depan kokpit bersiap menghajarnya. Dan ding! Pukulan normal kuda binal mampu ditangkis dengan perisai yang dimiliki oleh robot ini. Gopal menegaskan jika kekuatan robot ini berada di puncak ranah Golden Core. Monster kuda binal bukanlah tandingannya. Dan belar. Serangan sinar api penghancur mengenai kuda binal dengan telak. "Berhenti Gopal, dia manusia, bukan monster!" teriak Raja Fangzheng dari kejauhan. Kuda binal mode santai ditekan hingga membentur permukaan tanah. Dan tidak hanya itu, Gopal terus menembaki kuda binal tanpa ampun. Namun kuda binal yang kita kenal ini tentu saja tidak akan kalah semudah itu. Raja Fangzheng, Gopal, dan Gonggong bahkan tidak menyangka jika kuda binal bisa menahan serangan yang berada di ranah puncak Golden Core Period. "Mustahil, bagaimana mungkin serangan puncak Golden Core Period tidak mempan?" teriak Gopal. Dia pun yakin jika kuda binal memiliki ranah yang lebih tinggi dari Golden Core Period. "Jangan meremehkan kuda binal kami," ujar Malu. "Jangan menilai buku dari sampulnya," ucap Jinchen. "Meskipun menjijikkan, dia adalah anggota terkuat di tim kami," ujar Xiaoyu. "Iha!" teriak kuda binal yang celananya sudah hilang kebakar. "Mataku ternodai!"
teriak tim Huangsang. Mataku juga, teriak Raja Fangzheng dan Gopal. Jangankan mereka, Autor dan Mimin pun matanya juga ikut berdarah-darah. Kuda Binal berusaha menutupi batang dan bijinya supaya tidak terlihat oleh kita semua. Terus Kuda Binal minta celana baru kepada Huangsang. Sementara itu, Gopal tidak percaya jika monster Kuda Binal ini berada di ranah Nazcan Soul. Di sisi Huangsang, dirinya hanya punya celana pantai motif bunga berwarna pink. Itu jauh lebih baik daripada tidak pakai celana sama sekali. Gopal pun menduga jika monster Kuda Binal ini pasti adalah makhluk hybrid dari perkawinan silang antara orang mesum dengan seekor kuda. Dasar monster gila dan tidak etis, akan kuhancurkan kau sampai tidak bersisa, teriak Gopal dari dalam robot. Lalu Huangsang menyarankan untuk segera meninggalkan tempat ini karena kondisi ras manusia hewan sudah terluka parah dan membutuhkan pertolongan medis segera. Raja Dagu Pantat, kami pergi dulu ya, ucap Huangsang. Namun Gopal tidak akan membiarkan tim Huangsang pergi dari tempat ini semudah itu. Gopal berniat menyegel seluruh wilayah di gerbang depan ini. Penjara spiritual yang Gopal aktifkan membuat semua yang ada di dalamnya tidak bisa kabur. Namun Kuda Binal berpikir jika perisai ini tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Karena kondisi sekarang agak beresiko, Huangsang meminta Yukyong dan yang lainnya untuk segera masuk ke dalam cincin ruang penyimpanan. Tentu saja Gopal tahu jika item ruang penyimpanan punya batas, jadi mereka semua tidak bisa masuk ke dalam sana. Sebagai petarung terkuat di tim, jelas mereka berempat tidak akan masuk ke dalam sana. Dan di sisi Gopal, dirinya mulai mengarahkan kekuatan robot ini sampai ke tingkat maksimal. Pelatih Liu memperingatkan semuanya supaya berhati-hati dengan serangan yang satu ini. Sementara itu, Raja Fangzheng penasaran bagaimana bisa senjata andalan kerajaan Meili bisa diaktifkan tanpa menggunakan wewenangnya. Di sisi lain, para netizen tidak bisa melarikan diri karena segel yang sudah diaktifkan sama Gopal. Di dalam robot, Gopal mulai mengaktifkan serangan AOE untuk membinasakan tim Huangsang. Serangan High Density Spiritual Sword Full Power ditembakkan. Serangan ini sangat mirip seperti ledakan kembang api yang biasa kita lihat ketika menjelang tahun baru. Huangsang hilang menggunakan skill Sonic Flash. Chen berubah ke mode gumpalan api sehingga membuatnya immortal untuk sementara waktu. Kuda Binal memasang perisai Nazcan Soul untuk menahan serangan tersebut. Sedangkan pelatih Liu, dia diam aja karena sejak awal dia ini adalah hantu dan serangan fisik tidak mempan padanya. Oleh karena itu, serangan Gopal ini menjadi mubazir karena sama sekali tidak melukai tim Huangsang. Apa-apaan itu? Mereka nge-cheat kah? Teriak Gopal dengan kesal. Gopal tidak menyerah. Dia terus menyerang meskipun tahu jika serangannya itu sia-sia. Kuda Binal menggunakan perisai bukan untuk melindungi tubuhnya, melainkan melindungi pakaiannya, terutama celana pantainya. Bisa sakit mata kalau kejadian tadi terulang kembali. Gopal sangat kesal melihat mereka bertiga santai-santai saat dia menyerang dengan kekuatan full power. Tapi Gopal menyadari jika Huangsang tidak ada. Gopal mengira kalau Huangsang pasti sudah mukat terkena serangannya tadi. Jika cincin penyimpanan Huangsang juga hancur, maka orang-orang yang ada di dalamnya juga akan ikut mukat. Gopal mendeteksi menggunakan radar di mana posisi Huangsang sekarang. Tapi Gopal langsung terkejut karena posisi Huangsang sekarang hanya berjarak 1 meter darinya. Dan ladalah, Huangsang dari tadi berada di kokpit yang sama dengan Gopal. Kalau masuk itu ucapin salam kek, ujar Gopal. Dan dawas. Assalamualaikum, ujar Huangsang sambil menghajar wajah Gopal. Dengan ini Gopal berhasil dilumpuhkan.
Tapi Huangsang tidak bisa membawa Gopal keluar dari dalam mesin robot karena terdapat sistem barir di sana. Orang-orang di luar pun bingung bagaimana bisa Huangsang masuk kalau dirinya tidak bisa keluar. Huangsang masuk menggunakan skill Sonic Flash. Namun karena barir tersebut, dirinya tidak bisa membawa orang lain keluar. Karena situasinya cukup rumit, mereka harus menemukan cara untuk mematikan sistem barir tersebut. Raja Fangzheng meminta Huangsang yang ada di dalam ruang kendali untuk mematikan sistemnya. Pelatih Liu sempat melarang, namun Raja Fangzheng tidak punya pilihan lain sehingga mau nggak mau harus minta tolong ke Huangsang. Raja Fangzheng menerangkan jika di pusat kendali ada sebuah tombol yang ditutupi oleh kaca. Huangsang menemukannya, namun harus menggunakan sidik jari Gopal untuk mengaktifkannya. Tekan tombol itu Huangsang, ujar Raja Fangzheng. Dan dawar. Robot pertahanan utama kerajaan Maili pun hancur berkeping-keping. Nah nih, robot yang kubuat dengan dana triliunan dolar meledak, teriak Raja Fangzheng. Jangan suruh aku ganti rugi, aku cuma mengikuti arahanmu, ucap Huangsang tanpa dosa. Akibat ledakan tersebut, Gopal dan Ratu Chongchong mengalami luka yang sangat parah. Upacara kedamaian ini benar-benar menjadi kacau. Yang menjadi prioritas utama sekarang adalah merawat mereka semua yang sedang terluka. Sebagai seorang raja, Raja Fangzheng akan menyelidiki masalah ini dengan serius. Dirinya akan kembali menemui Huangsang setelah mengungkap semua kebenarannya. Raja Fangzheng masih tidak menyerah untuk mewujudkan kedamaian ini. Huangsang juga mendukung Raja Fangzheng. Manusia dan monster harus bisa hidup berdampingan, tegas Raja Fangzheng. Singkat cerita, panel berpindah ke markas ras manusia hewan. Ras manusia hewan yang mengalami luka-luka sedang dirawat sama Yukyong. Pak Serigala sangat kesal karena ras manusia menyerang mereka tanpa ampun. Raja Singa menenangkan Pak Serigala untuk tidak menyimpulkan kejadian ini dengan buru-buru. Mereka semua belum tahu situasi yang sesungguhnya. Masalah kali ini tidak sesederhana itu. Saat ini fokus saja dulu untuk memulihkan diri. Misu membenarkan perkataan si Raja Singa. Si Gopal itu pasti bekerja sama dengan orang tak dikenal dan saat ini Raja Fangzheng mungkin akan dikudeta. Pak Serigala kesal karena mereka sampai mengerahkan seorang sniper untuk membuat ras manusia hewan terlihat sangat jahat. Namun Huangsang menerangkan jika sniper itu berasal dari ras manusia hewan. Tikus ini bernama Lalada. Dia menghabisi nyawanya sendiri ketika mau ditangkap sama Huangsang. Padahal Lalada sudah bersama mereka sedari lama. Raja Singa dan yang lainnya benar-benar tidak mengerti kenapa Lalada berbuat sejauh ini. Benar-benar masalah yang rumit, ujar Xiaoyu. Hal yang tidak diinginkan oleh Raja Singa ternyata benar-benar terjadi. Sepertinya ada seorang pengkhianat juga di pihak ras manusia hewan. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Raja Fangzheng. Dengan panik, Raja Fangzheng memberitahu tim Huangsang untuk segera meninggalkan markas. Raja mendapat informasi jika para pemberontak memasang alat pelacak ke tubuh Pak Serigala. Cepat pergi, pasukan pemberontak sudah bergegas pergi ke tempat kalian, teriak Raja Fangzheng lewat telepon. Dengan cepat, Pak Serigala mengorek-orek bajunya dan dia menemukan sebuah alat pelacak di sana. Dan dawar. Markas mereka mulai menerima serangan. Melihat pasukan pemberontak membawa banyak kapal perang, membuat Misu dan Xiaoyu panik. Pasukan pemberontak menyuruh ras manusia hewan untuk menyerah. Dengan begitu, mereka akan musnah tanpa harus merasakan rasa sakit. Pasukan pemberontak menolak keras hidup berdampingan dengan monster. Meskipun Gopal gagal, sebagai adik yang baik, orang ini akan meneruskan perjuangan kakaknya.
Orang ini merupakan Menteri Pertahanan Kerajaan Maili juga. Namanya Gopul. Dia adiknya Gopal. "Akan kubalaskan dendam kakakku," tegas Gopul. Dirinya sudah berhasil menemukan markas ras manusia hewan dan langsung memerintahkan para bawahannya untuk menembak. Seluruh armada tempur langsung menghujani markas ras manusia hewan dengan serangan rudal. Pasukan pemberontak berniat membombardir tempat ini hingga rata dengan tanah. Mereka juga menjatuhkan obat merah ke dalam markas ras manusia hewan. Obat merah itu langsung diledakkan sama mereka. Seisi markas langsung dipenuhi sama asap hijau yang sangat beracun. Tidak hanya mematikan bagi ras manusia hewan, racun ini juga berefek kepada manusia biasa. Huangsang menyuruh semuanya untuk mendekat dan memasukkan semua ras manusia hewan yang ada di sana ke dalam cincin ruang penyimpanan. Lalu Huangsang juga meminta Yukyong untuk bekerja sama dengan Huli buat mengobati mereka yang sudah terkena racun. Di dalam kapal, Gopul sangat senang melihat ras manusia hewan tersiksa. Melihat hal ini membuat Malu murka. Sebenarnya Malu tidak ingin menyakiti siapapun, namun tindakan pasukan pemberontak sudah kelewatan. Malu langsung memanggil Shenlong dan melahap salah satu kapal perang pasukan pemberontak. Shenlong juga mulai menghancurkan semua kapal perang yang ada di dekat sana. Jencen juga tidak mau tinggal diam. Dia langsung berubah ke mode Phoenix dan menghancurkan beberapa kapal tempur untuk memberikan waktu kepada Huangsang buat menyelamatkan banyak orang. Setelah memastikan ras manusia hewan aman, Huangsang mengajak pelatih Liu untuk ikut menghentikan serangan pasukan pemberontak. Mereka berdua langsung melancarkan serangan kuat ke arah kapal tempur pasukan pemberontak. Dan "Aku juga beraksi!" teriak kuda Binal. Tapi apalah daya, sebagai seorang fighter, dirinya tidak bisa apa-apa di situasi sekarang karena kuda Binal tidak punya skill serangan jarak jauh. Tiba-tiba, Raja Fangzheng menelpon Misu untuk menginfokan jika dirinya sudah mengirim bala bantuan ke sana. Namun hal itu tidak perlu karena tim Huangsang bisa mengatasinya. Melihat tim Huangsang sehebat ini, membuat Raja Fangzheng ingin merekrut tim Huangsang sebagai pengawal, tentunya dengan gaji yang sangat tinggi. Tiba-tiba, di belakang Raja, pasukan pemberontak mulai menyerang. Raja Fangzheng dibogem hingga tidak sadarkan diri. Misu langsung memberitahu Huangsang jika Raja Fangzheng ditangkap dan dibawa kabur sama pasukan pemberontak. Setelah mendengar itu, Huangsang langsung bertindak dengan cepat. Huangsang teleport masuk ke dalam pesawatnya Gopul dengan skill Xionic Flash. "Assalamualaikum," ucap Gopul. Dan dawas, Gopul langsung kena bogem. Dengan ini, mereka berlima bersiap terbang ke kerajaan Maili untuk menyelamatkan Raja Fangzheng. Huangsang menegaskan jika menyelamatkan Raja Dagu Pantat adalah prioritas utama. Tanpa kehadirannya, manusia dan monster tidak akan bisa hidup berdampingan. Sambil terbang menuju ke kerajaan Maili, mereka juga menyerang kapal tempur pasukan pemberontak yang lain. Meskipun sudah bonyok, Gopul masih punya cara untuk melawan tim Huangsang. Bola ini merupakan alat yang sangat merepotkan. Gopul langsung mengaktifkannya. Tiba-tiba mereka semua mulai melayang di sana. Medan elektromagnetik mulai terpancar dari dalam kapal. Lalu muncul lubang cacing yang menyerap mereka semua. Dan celing, kapal tempur yang dinaiki Huangsang tiba-tiba teleport di tempat antah berantah. Di dalam kapal, Huangsang terlihat sangat kebingungan. Soalnya di kapal ini sekarang cuman ada dia sendirian. Teman-teman yang lain dan Gopul menghilang entah kemana. Huangsang pun berjalan ke bagian kontrol dan berpikir keras untuk menjalankan kapal ini menuju kerajaan Maili. Huangsang tidak sengaja menekan sebuah tombol. Dan dawar, kapal tempur milik Gopul langsung hancur berkeping-keping. Setelah meledak,
Huangsang kebingungan dan berharap semoga dia tidak disuruh ganti rugi. Dan yang paling membuatnya penasaran adalah kemana teman-temannya itu menghilang. Tak lama kemudian, pelatih Liu menghampiri Huangsang. Huangsang pun bertanya apa yang sudah terjadi. Pelatih Liu menjelaskan bahwa Gopul mengaktifkan sebuah alat dan tiba-tiba mereka berteleport di tempat yang berbeda-beda. Lokasinya benar-benar random dan pelatih Liu tidak tahu pastinya. Jika ingin memastikan posisinya, tinggal hubungi Misu. Dia pasti bisa dihubungi lewat chainsaw-nya pelatih Liu. Huangsang pun berniat mengeluarkan chainsaw-nya pelatih Liu untuk menghubungi Misu. Namun pelatih Liu menyuruh Huangsang berhati-hati supaya chainsaw-nya tidak meledak. Tak lama kemudian, Misu pun berhasil terhubung. Misu mengabari Huangsang dan pelatih Liu jika dirinya baik-baik saja. Dia diteleport ke wilayah kerajaan Maili. Namun Misu tidak tahu di mana tepatnya lokasinya saat ini berada. Soalnya area ini tidak ada di dalam database-nya. Lalu Huangsang dan pelatih Liu bertanya di mana Makianyi si kuda binal itu berada. Misu sendiri juga tidak lihat sedari tadi. Huangsang pun menyuruh Misu untuk memeriksa bangunan yang ada di sekitarnya. Dan benar saja, Makianyi nyungsep di dinding salah satu bangunan yang ada di dekat sana. Melihat Makianyi ada di dekat Misu, seharusnya Misu aman dari serangan musuh. Lalu pelatih Liu meminta Misu untuk segera mengirim lokasinya supaya dia dan Huangsang bisa segera ke sana. Sementara itu, para netizen sudah nyinyir karena pose Makianyi sangat tidak sopan untuk dipertontonkan ke publik. Nggak pakai lama, si bocil kematian langsung mengetapel pantat si kuda binal. Dan tawak! Ketapel si bocil kematian tepat mengenai bijinya kuda binal. Sontak kuda binal langsung ngamuk dan menggigit si bocil kematian. Kuda binal pun ngomel. Bisa-bisanya bocil mengetapel bijiku. Benar-benar SDM rendah. Misu pun menenangkan Makianyi dan menunggu Huangsang di sini untuk merencanakan rencana selanjutnya. Tiba-tiba sambil panik, Gonggong berlari menuju ke arah mereka berdua. Gonggong menyuruh Misu dan Makianyi untuk segera ngumpet ke dalam gang buntu. Makianyi bertanya, "Ada apa?" Namun langsung disuruh diam sama Gonggong. Kemudian Gonggong keluar dan menjelaskan kepada para prajurit kalau dia tidak menyembunyikan apa-apa. Dia menjelaskan kalau baru saja membeli jam tangan baru dengan sistem yang bisa melacak seseorang. Namun para prajurit itu memukul Gonggong dan menyuruhnya untuk tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Gonggong pun diajar habis-habisan sebagai hukumannya. Setelah itu, Gonggong kembali ke tempat Misu dan bilang kalau dirinya sudah mengusir para prajurit itu. "Kenapa mereka ingin menangkap kami? Dan bagaimana kau dan para prajurit itu bisa tahu posisi kami?" tanya Misu. Gonggong menerangkan kalau dirinya mengaktifkan sistem pelacak. Gelombang sinyal yang tadi bukan teknologi dari kerajaan Maili. Selain itu, perintah buronan sudah dikeluarkan untuk menangkap semua anggota tim Huangsang. Para pemberontak menuduh tim Huangsang berkolaborasi dengan monster untuk menghancurkan kerajaan Maili. Sontak Misu langsung terkejut. Soalnya merekalah yang menjadi korban atas insiden ini, bukan sebaliknya. Lalu Misu dan Makianyi juga berkata jika Raja Fangzheng sudah ditangkap. Dan kenapa Gonggong masih di sini tidak bergegas menyelamatkan sang raja? Tapi Gonggong mengaku jika dia tidak tahu kalau raja sudah diculik. Oleh karena itu, Gonggong langsung mengajak Misu dan Makianyi pergi menyelamatkan raja. Dirinya tahu persis bagaimana sistem pertahanan kerajaan Maili. Tapi Misu menghentikan Gonggong. Dirinya perlu menunggu Huangsang dan pelatih Liu supaya misi penyelamatan ini bisa berhasil. Namun Gonggong mengajak mereka berdua supaya bergerak duluan. Sistem pelacak sebentar lagi akan diaktifkan.
Jadi Gonggong akan memandu mereka berdua ke tempat raja berada. "Jadi kau tahu kemana tujuan kita?" tanya Misu. Gonggong mengiyakannya. Dirinya tahu jelas kemana tujuan mereka. Bahkan Gonggong bisa menghindari semua kamera pengawas dan langsung mencapai markas rahasia pasukan pemberontak. Sambil menodongkan pistol, Misu memberi satu pertanyaan lagi. "Kau bahkan tidak tahu bagaimana raja ditangkap. Bagaimana kau tahu kalau itu ulah pasukan pemberontak? Kau pasti ingin membawa kami ke dalam perangkapmu kan? Dasar pengkhianat," tegas Misu. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.